cerita diawali dengan gambaran sebuah jalanan sepi, terlihat ada seorang bocah bernama Ray yang sedang duduk di dalam mobil bersama ibunya. Suasana di dalam mobil terlihat sangat tidak enak karena di sini ibunya terlihat cemas banget, sementara Ray hanya menatap keluar jendela dengan tatapan cemberut. Right now, as this country watches 50 of our Mereka kemudian memasuki sebuah hutan dan seorang penjaga terlihat meminta tanda pengenalnya. Saat mereka lanjut masuk ke dalam, mereka keluar dari mobil dengan kondisi yang terlihat setengah siap. Ternyata kita diberitahu bahwa Ray akan mengikuti sebuah acara lomba tahunan seperti Agustusan yang diadakan di Amerika setiap tahunnya. Acara ini dikenal di seluruh negeri sebagai pertandingan kehormatan yang disponsori oleh Kacang Garuda, di mana acara ini terkenal dipimpin oleh sosok yang bernama Mayor. Ajang itu disiarkan ke seluruh negara melalui stasiun TV di channel RCTI, sebuah acara mirip dahsyat yang disiarkan pagi hari untuk emak-emak, di mana 50 anak laki-laki berusia remaja dipilih secara sukarela untuk berjalan tanpa henti di sepanjang rute ratusan kilometer. Mereka tidak boleh berhenti dan tidak boleh duduk untuk beristirahat. Jika mereka berjalan di bawah kecepatan 3 mil per jam, peserta akan diberi peringatan, dan setelah 3 peringatan, mereka akan ditembak mati di tempat oleh para prajurit bersenjata. Ketika Ray turun dari mobil, ibunya mencoba menahan air mata melepas kepergian anaknya, tapi Ray hanya menunggu dan berjalan menjauh tanpa menoleh lagi. Tapi tiba-tiba ibunya menangis dan segera memeluknya karena ia tak sanggup melepas anak satu-satunya. I know. It's gonna be okay. I'll see you in a few days. Okay. Kemudian Ray segera pergi meninggalkan ibunya dan pergi menuju acara itu. Ia kemudian bertemu dengan seorang pria yang bernama Mike Fries, atau kita sebut saja Fries, soalnya namanya ribet bener. Mike Fries udah kayak kentang McD. Mereka kemudian duduk sambil berkenalan dengan beberapa peserta lain. Di sini diperkenalkan beberapa peran penting. Pertama ada Stebbins, seorang yang tampak cukup keker badannya padahal masih muda. Lalu ada Olson yang udah kayak bocah SMP tapi udah ikut syuting film gede. Kemudian ada Barkovich yang tampangnya sangat selengean dan sifatnya udah kayak bocah yang demen banget ngeledekin orang-orang di sana. Lalu terakhir ada Baker, sosok pemuda yang mirip kecap bango tapi aslinya sangat religius dan baik hati. Tak lama kemudian, di kejauhan terlihat datang seseorang dengan sebuah mobil. Ia adalah sang mayor yang akan memimpin acara ini. Seorang pria tua karismatik yang gayanya sok slow dan cuma senyum lebar kalau depan kamera. Ia kemudian berbicara dengan gaya teatrikal di atas podium dan segera memperkenalkan acara tahunan itu sebagai ujian kehormatan dan kebanggaan bangsanya. Walk until there's only one of you left. Any of you can win. Tanpa berlama-lama, Mayor segera menjelaskan aturan singkat dari acara ini dan segera membagikan nomor kepada setiap peserta yang ikut berpartisipasi. Dan kemudian ia segera menyuruh seluruh peserta berbaris untuk bersiap memulai acara jalan santai ini dan segera menembakkan pistol ke langit sebagai tanda dimulainya acara tersebut. Now boys, who's set to fucking win? Yeah! Who's ready to fucking win? Saat mereka semua mulai berjalan, kondisi di awal terlihat sangat santai karena masih di awal-awal dan belum pada capek. Namun terlihat Barkovich meludahi seorang polisi yang sedang hormat di pinggir jalan. Di sini kita diperlihatkan bahwa bocah yang satu ini doyan banget ngeledekin orang yang membuat semua orang merasa bahwa dia akan menjadi penghalang dalam lomba ini. Dalam situasi yang santai ini, banyak peserta yang mulai berbincang tentang diri mereka masing-masing dan mulai berkumpul menjadi beberapa kelompok untuk berjalan berbarengan biar nggak pada bete dan bengong doang. Di sini diperlihatkan Ray berjalan bersama Fries sebagai teman ngobrolnya. Mereka mulai banyak curhat tentang asal-usulnya masing-masing agar menjadi lebih dekat dan saling menolong dalam menjalani acara lomba ini. Saat mereka sedang asik ngobrol santai, datang Olson dan juga Baker yang kayaknya ngobrolnya nyambung buat jalan bareng di lomba ini. Mereka kemudian saling menjelaskan karakternya masing-masing seperti apa, supaya bisa membantu satu sama lain dan menjadi grup yang saling menguatkan.
Setelah berjalan sejauh 7 mil, terlihat ada sosok bocah yang kakinya udah keseleo dan mendapat peringatan pertama. Ray segera membantu bocah tersebut untuk mempercepat langkahnya biar nggak terus dapat peringatan dari Mayor. Ia membantunya menyeimbangkan langkahnya agar tetap stabil berjalan dalam tempo yang benar. Just keep walking. 1, 2, 3, 4. Just keep walking. We just gotta stay at this pace. We just gotta stay at this pace. Tapi ternyata bocah tersebut memanglah seorang bocah. Ia ternyata sudah tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan ini. Ia kemudian berteriak kesakitan karena kakinya udah sakit dan mendapat peringatan terakhir. Lalu tiba-tiba, Come on, Curly, come on! Warning. Number ia segera ditembak mati di tempat oleh pengawas yang memegang senjata yang membuatnya tewas seketika. Ray melihat semua itu dengan mata terbuka lebar, kakinya hampir berhenti, tapi instingnya menyuruhnya untuk terus berjalan, dan di sanalah ia mulai benar-benar memahami tidak akan ada belas kasihan dalam permainan ini. Seiring berjalannya waktu, mereka terus berjalan sambil menikmati suasana perjalanan ini, dan dalam perjalanan ini mereka berempat membentuk sebuah tim yang bernama The Musketeer yang diisi oleh Ray, Freeze, Olson, dan juga Baker. Let's be musketeers. How the fuck are we gonna be musketeers? There's 4 of us. Come on. Mereka mulai berbagi makanan ringan yang dibagikan oleh para tentara dan saling memperingatkan jika salah satu mulai melambat dalam perjalanan ini. Tapi tetap saja ada rasa sangat tegang di dalam diri mereka karena semua sadar bahwa cepat atau lambat mereka akan menjadi saingan satu sama lain. Di tengah perjalanan itu, terlihat Barkovich yang sedang meledek seorang peserta lain dan memancing emosi dari peserta itu yang akhirnya membuatnya memukul Barkovich dengan tangannya sendiri, dan ia segera mendapat pelanggaran pertama karena kecepatannya menurun saat ia memukulnya. Barkovich yang melihat itu terus saja ngeledekin bocah tersebut yang pada akhirnya bocah itu sudah tidak bisa lagi menahan emosinya karena abis-abisan dimob sama si Barkovich. Dan terakhir, dia dikatain bahwa ibunya adalah seorang pelacur. Saat itu juga, peserta itu tanpa ragu langsung memukulnya dengan keras yang membuatnya mendapat peringatan terakhir. Bocah tersebut seketika tewas ditembak di tempat. Baker yang melihat hal tersebut langsung ngemop balik Barkovich karena tingkahnya sangat ngocol banget. Ia langsung ngata-ngatain dia karena udah ngebunuh bocah nggak bersalah yang membuatnya langsung kicep dan diem setelah itu. Lalu tak selang berapa lama, terlihat ada seorang pria yang sudah kebelet boker tapi terpaksa harus tetap berjalan. Di sini, bocah tersebut terpaksa boker sambil jalan dan terus mendapat peringatan karena kecepatannya yang terus melambat yang membuat bocah itu harus tewas seketika saat itu juga. Ini teh lombanya bagong bener ya. Masa ya kita mau boker juga harus sambil jalan? Kagak habis pikir gue mah sama yang bikin film ini. Hari seketika menjadi gelap. Ray tampak mulai ngantuk dan ngigo sambil jalan. Ia melihat sosok ibunya yang menyanyikan Nina Bobo saat ia masih kecil. Dan kemudian ia dikeplak oleh Freeze agar tetap berjalan dalam tempo dan tidak mendapat peringatan. Ternyata hari itu sudah jam 3:30 subuh dan mereka sudah berjalan puluhan kilometer. Di sini si Bagong Barkovich kembali berulah. Ia mulai ngeledekin Ray karena masih ngigo udah kayak bocah SD. Dengan kondisi Ray yang udah lemas dan ditambah ulahnya si Bagong, Ray terus mendapat peringatan hingga 3 kali, yang mana itu adalah peringatan terakhir sebelum ia ditembak mati. Dan Ray kini harus berjalan selama 3 jam tanpa peringatan untuk membuat peringatannya kembali direset menjadi 0 lagi. Dan Freeze mencoba untuk menenangkan Ray, tapi Ray yang sudah panik malah membuat mereka menjadi selek. Oh, shut up, Pete. Shut up! Shut up! Come on, stop pretending like you don't want to see me with a fucking bullet in the back of my head. Tak lama kemudian, mereka menghadapi sebuah tanjakan setan terkenal di lomba ini, yang katanya tanjakan ini setiap tahunnya selalu banyak memakan korban, bahkan bisa lebih dari setengah jumlah peserta karena tanjakannya panjang banget yang banyak membuat orang game over di sini. Dalam kondisi ini, Barkovich terus saja meledek Ray yang sudah dalam peringatan terakhir untuk segera mati saja di tanjakan ini.
Tapi Freeze yang melihat hal tersebut segera membantu Ray yang sudah sangat kelelahan dan mencoba menyuruhnya untuk menyiram kepala dengan air dingin agar ia segera sadar lagi dan bisa berpikir kalem. Mereka akhirnya berhasil melewati tanjakan tersebut komplit dengan semua anggota Masketir. Ray kemudian segera meminta maaf kepada Freeze atas sikapnya sebelumnya karena udah batu, yang akhirnya mereka akrab lagi dan terus menikmati momen-momen yang tersisa. You know I mean it, right? It's all good. It's all good. Mereka akhirnya berhasil melewati hari pertama, di mana di sini terlihat bahwa mereka telah berjalan sejauh 59 mil, yang saya juga nggak tahu itu kalau di kilometer jadinya berapa, dan terlihat hanya tersisa belasan orang saja yang bertahan. Di pagi yang sunyi dan tenang itu, Ray dan Freeze terus saling bercerita agar perjalanan menjadi menyenangkan, tapi tiba-tiba seorang peserta yang bercita-cita menjadi penulis jika memenangkan lomba ini terlihat dengan kondisi mengenaskan karena salah satu kakinya patah akibat terlalu lama berjalan. Ia terus menjerit kesakitan karena panik, karena ia terus memaksakan berjalan dengan kaki yang udah patah, yang akhirnya membuatnya mendapat peringatan terakhir dan membuatnya tewas seketika. Third warning, 49. I'm gonna go. Mereka kemudian terus melanjutkan perjalanan. Di sini para peserta mulai bercerita tentang apa yang mereka inginkan jika mereka sudah memenangkan lomba ini, karena jika seseorang memenangkannya, mereka akan mendapatkan uang jutaan dolar yang bisa membuat mereka menjadi sultan seperti bos-bos minyak yang ada di Arab. Mereka kemudian mulai mengeluhkan dengan acara jalan ini. Mereka terlihat sangat kelelahan dan mulai frustasi dengan keadaan saat ini, yang membuat mereka terus meneriakkan bahwa acara ini adalah acara tidak jelas, dan akhirnya membuat mereka senang dan terus mengejek-ngejek si Mayor dan terus ngata-ngatain lomba bagong ini. Hari terus berlalu sampai hari ketiga. Di sini ternyata mereka sudah berjalan sejauh 144 mil, yang ternyata setelah saya googling itu setara 231 km. Ini udah gila sih. Saya tanya ChatGPT aja, rekor paling jauh jalan tanpa berhenti itu cuma 222 km. Tapi nggak tahu sih, si ChatGPT kadang-kadang bagong juga. Pada hari ini terlihat masih ada belasan peserta. Terlihat Ray dan Freeze yang berjalan sambil main lempar-lemparan bola supaya tidak bete. Di sini Freeze menanyakan kenapa Ray membawa bola itu, dan Ray segera menjelaskan bahwa bola itu adalah kenang-kenangan dari ayahnya, yang ternyata ayahnya sudah meninggal dunia. Ray kemudian mulai curhat perihal bokapnya pas masih hidup. Ia berkata kepada Freeze bahwa ia adalah satu-satunya orang di bumi ini yang masih punya hati baik saat ia masih hidup. Dan akhirnya Ray juga menjelaskan bahwa ayahnya ternyata dibunuh oleh si Mayor Bagong, yang ternyata Dad? William, what did you do? He says things he doesn't mean! He says things he doesn't mean! I will pledge no such allegiance. Oh my god! Oh my god! May God show mercy. Never forget who you are, Ray. di sini kita diperlihatkan bahwa tujuan Ray mengikuti acara ini adalah untuk membunuh si Mayor dan memberhentikan acara tolol ini, dengan tujuan agar di tahun-tahun selanjutnya tidak ada korban lain lagi yang mengikuti acara ini. Mereka akhirnya tiba di malam hari pada jarak 201 mil atau 322 km. Di sini terlihat beberapa peserta mulai sangat kelelahan. Mereka semua tampak sangat sudah lesu seperti kembang layu. Namun di kondisi ini terlihat Olson yang sudah ngap-ngapan dengan berjalan sempoyongan. Ia terus memaksakan berjalan walaupun palanya terus nunduk udah kayak zombie. Ray kemudian segera menghampirinya dan hendak merangkulnya, tapi Olson kemudian menatap permen karet yang sudah ia kunyah dari awal mulai perlombaan, dan tiba-tiba ia segera berhenti dan berjalan ke arah penjaga yang membawa senjata. Ia ternyata mencoba untuk membunuh salah satu penjaga karena merasa acara ini sangat tidak manusiawi. Tapi sungguh naas, ia ternyata ditembak tepat di perutnya yang membuatnya sekarat tapi belum langsung ditembak mati. Ternyata itu adalah sebuah peringatan dari pengawas kepada peserta lain agar tidak mencoba melakukan hal serupa, karena jika ada yang melakukannya, mereka akan dibiarkan mati perlahan dan merasakan kesakitan. Hank! 46. Hey! Hey, keep walking, Hank! Austin, get that fucker! Melihat hal tersebut,
Anggota The Musketeer sangat tidak kuat melihatnya. Baker yang tidak tega segera menghampiri Olson dan mencoba menyerahkan nyawanya agar Olson tidak lebih tersiksa lagi. Tapi Ray dengan sangat cepat segera menghampirinya dan memaksa Baker untuk segera meninggalkan Olson agar ia tidak menjadi korban selanjutnya. I'm sorry I was dead! He's dead! What, you want to lose you too? Okay, I couldn't save him. I know. I couldn't save him, Daddy! He needed me. Mereka akhirnya tiba pada hari keempat. Di sini terlihat hanya ada 6 orang yang tersisa. Dan tiba-tiba seorang pria gondrong bernama Parker yang dari awal selalu diem aja ternyata adalah temannya Olson dan mengenalnya secara pribadi. Di sini dia menjelaskan bahwa Olson ternyata sudah mempunyai istri bernama Clementine. Ia menjadi satu-satunya peserta yang sudah mempunyai tanggung jawab dan tidak seperti yang lainnya yang masih bujang. Get this. Her name's Clementine. Mendengar hal tersebut, mereka berlima sepakat untuk berjanji jika salah satu pemenang dari lomba ini harus memberikan bantuan kepada istrinya Olson. Tapi Barkovich yang masih selamat merasa tidak diajak dalam kesempatan ini, yang ternyata si Bagong ini ternyata mau ikut membantu jika dirinya adalah seorang pemenang dari lomba ini. Melihat si Bagong yang sepertinya sudah tobat, para peserta akhirnya mulai tidak ada selek-selekan lagi. Tapi tiba-tiba Barkovich mulai kelingan di tengah perjalanan tersebut dan ia mulai curhat bahwa ia telah menyesal telah banyak mengganggu peserta lain dan membuat banyak orang-orang terbunuh sebelumnya. Ray kemudian segera menenangkannya, namun Barkovich yang sudah kalang kabut tiba-tiba berlari ke depan dan langsung bunuh diri menggunakan sebuah pisau dan menusuk lehernya sendiri agar mati dengan cepat. Hey, Barkovich. Hey, Barkovich. Pete, keep walking, Gary. Don't stop. Warning, number 5. Don't stop. Come on, it's not. What? How did he do that? How the fuck did he do that? Fuck. Mereka semua kaget melihat adegan tersebut. Ternyata Barkovich merasa bersalah dan tidak layak memenangkan lomba ini karena selama 4 hari itu ia sudah banyak membuat peserta mati karenanya. Mereka akhirnya tiba sampai malam hari pada jarak 260 mil atau setara 418 km kata Mbah Google. Beberapa peserta yang tersisa mengalami banyak tekanan psikologis ekstrim. Mereka berjalan tanpa kata-kata dan hanya dengan suara napas dan gesekan sepatu. Ray mulai menyadari bahwa lomba ini bukan hanya soal ketahanan fisik, tapi juga kemampuan untuk menahan diri dari keputusasaan. Kemudian beberapa percakapan ringan antara anggota yang tersisa terjadi. Mereka saling mengingat alasan ikut lomba dan berusaha menahan rasa takut. Tapi tak lama kemudian mereka segera bernyanyi untuk meredakan suasana yang sudah sangat tegang ini. Well, to minor 49er, yes, I loved her, how I loved her. The sandals were for Clementine. Perjalanan panjang terus berjalan hingga tiba hari kelima. Di sini mereka mulai curhat lebih dalam lagi karena kondisi mereka sudah sangat kelelahan parah. Di sini Ray menjelaskan bahwa mereka akan segera sampai di kota bernama Freeport tempat ia tinggal, yang dimana ibunya akan berada di situ dan menunggunya untuk melihat apakah Ray masih bertahan atau tidak. Sesampainya di kota, sol sepatu Ray ternyata jebol karena dia nggak siap-siap pakai sepatu ori. Baker segera menyarankan Ray agar melepas sepatunya saja karena jika harus berjalan dengan sol sepatu yang rusak hanya akan memperlambat kecepatannya. Di sini Ray terpaksa harus melepaskan sepatunya dan berjalan dengan kaos kaki kosongan yang kayaknya akan membuat perjalanannya semakin sulit. Tak lama kemudian, di sisi jalan sebelah kiri terlihat sosok wanita yang sedang menunggu seseorang. Ia ternyata adalah ibunya Ray yang ingin melihat kondisi anaknya. Ray yang melihat hal tersebut ternyata tidak kuat lagi dan ingin mengorbankan nyawanya demi sebuah pelukan terakhir kepada ibunya. Dan di sini adegan terlihat sangat memilukan, tapi Freeze yang melihat hal tersebut segera mencegah Ray dan memaksanya terus berjalan agar ia tidak terbunuh di depan ibunya. Melihat hal tersebut, Freeze sangat marah kepada Ray. Ia kemudian menjelaskan bahwa itu sangat menyakitkan jika ibunya melihat Ray mati di depan matanya. Ia kemudian curhat kepada Ray kalau orang tuanya ternyata sudah mati saat ia kecil dan bahkan tidak pernah melihat wajahnya sama sekali. Di sini kita diberitahu mengapa Freeze sangat terlihat baik kepada semua orang. Karena ternyata hidupnya sangat keras karena tidak punya orang tua dan ia
Melihat Ray adalah anak yang baik yang membuatnya merasa untuk terus menjaga Ray agar tetap hidup untuk bisa kembali ke ibunya yang sudah menunggunya di rumah. Seketika momen terus berjalan, di sini si Gondrong terlihat sudah sangat sempoyongan. Lalu tiba-tiba si Gondrong tanpa aba-aba langsung merebut senjata dari seorang penjaga. Ia langsung membunuhnya, tapi dalam sekejap penjaga yang lain segera menembak perutnya agar ia mati dengan cara tersiksa. Tapi dengan cepat ia segera mengorbankan dirinya sendiri yang sudah sangat kelelahan dan segera mengarahkan senjata di tangannya ke lehernya sendiri agar ia bisa mati dengan cepat. Mereka akhirnya tiba pada malam hari kelima. Di sini Baker terlihat sedang mimisan dan juga sudah sempoyongan. Stebbins menjelaskan bahwa itu adalah pendarahan yang diakibatkan kelelahan ekstrim. Melihat hal tersebut, Ray dan Freeze segera merangkulnya agar ia tidak mendapat peringatan. Tapi dengan kondisi yang sudah seperti itu, Baker memohon kepada mereka untuk memenangkan lomba gila ini dan menyuruhnya agar mereka untuk segera melepaskannya, serta ia menyerahkan kalung yang ia gunakan sepanjang perjalanan ini sebagai penanda teman sejatinya di momen yang singkat ini. I'm going home. I'm going home. Warning. Second warning. 6. Setelah melanjutkan perjalanan pada jarak 326 mil atau 524 km, Stebbins akhirnya tumbang juga dalam perjalanan ini. Sebelum kematiannya, ia menjelaskan kepada mereka berdua bahwa ia ternyata adalah anak haram dari Mayor Bagong tersebut. Dia juga menjelaskan bahwa si Bagong itu ternyata punya banyak anak haram dan banyak menelantarkan janda-janda di seluruh kota. Mendengar hal tersebut, Ray dan Freeze semakin marah kepada si Mayor Bagong dan kini akhirnya menyisakan mereka berdua saja. Third warning. 38. Final warning. Mereka akhirnya tiba di penghujung jalan. Mereka memasuki kota di mana banyak orang menonton mereka seperti ini adalah sebuah acara TV. Mereka terus berjalan di bawah hujan itu, tapi tiba-tiba Freeze berhenti berjalan dan menundukkan kakinya agar Ray bisa segera memenangkan permainan gila ini dan untuk terus hidup untuk menemui ibunya. Tapi Ray segera membangunkannya untuk terus berjalan lagi agar menikmati momen sebentar lagi bersamanya. Tapi tiba-tiba Ray diam-diam berhenti tanpa memberitahu Freeze yang membuatnya segera ditembak karena sudah mendapatkan peringatan terakhir. Freeze sangat kaget melihat hal tersebut dan segera mencoba menolongnya, tapi sungguh naas, Ray ternyata mengorbankan dirinya sendiri agar Freeze bisa keluar sebagai pemenang lomba ini. Up to you, Mr. Garrity. God reward your bravery. I'm sorry, Mom. Mayor segera menghampirinya dan menanyakan apa yang diinginkan Freeze karena sudah memenangkan The Long Walk. Ia tanpa ragu meminta sebuah senapan yang dipegang oleh salah satu penjaga. Lalu tiba-tiba ia tanpa ragu langsung mengarahkan senjata kepada si Mayor Bagong dan langsung menembaknya tepat di jantungnya, yang membuat Mayor tersebut tewas di tempat. The whole world is waiting for you. This is for Ray. Ia melakukan hal tersebut karena hal itu adalah hal yang diinginkan Ray jika ia memenangkan lomba gila ini. Freeze kemudian merenung di bawah hujan setelah semua kekacauan ini. Lalu ia berjalan di bawah sebuah hujan dan gelapnya malam dan film akhirnya selesai. Yap, begitulah akhir cerita dari film The Long Walk ya yang dirilis pada tahun 2025 ini. Film ini tuh sebenarnya sangat menyentuh ya bagi gue karena pertemanan dalam film ini tuh kerasa banget. Kena dah intinya sebagai penonton. Film ini juga benar-benar ngajarin kita nih ya untuk terus berjuang dan tidak malas-malesan nih buat kita yang udah sering ngeluh nih kalau udah disuruh emak buat beli galon ke warung. Oke, makasih udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.